Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita memasuki bab baru, ya, yaitu bab kafalatul yatim, yaitu mengurus anak yatim, menyantuni anak yatim. Jadi kita sudah membahas beberapa bab. Di pertemuan paling awal membahas tentang keutamaan akhlak yang mulia. Pertemuan berikutnya membahas tentang birrul walidain. Setelah birrul walidain membahas dilarangnya durhaka kepada kedua orang tua. Setelah membahas dilarang durhaka kepada kedua orang tua, pembahasan tentang kasih sayang keluarga. Setelah pembahasan kasih sayang keluarga, pembahasan berbuat baik kepada tetangga. Nah, sudah selesai di pertemuan kemarin. Sekarang masuk bab baru, pembahasan baru, yaitu menyantuni anak-anak yatim. Seperti biasa sebelum masuk akan ada 3 pertanyaan, ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa menyebutkan satu saja hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga? Angkat tangan. Nah, tafadhol. Enggak boleh nyontek. Antum hafal Arba'in Nawawi enggak? Siapa? Nah, tafadhol. Masya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Pilih yang mana? Ini apa ini? Ini. Nah. Tafadhol, Syekh. Nah. Itu kan terusan hadisnya gimana?
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, urutannya gini. Pertanyaan kedua. Kemarin disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala mengenai jarak atau batasan tetangga itu. Yusuf, padahal Yusuf. Ya, Masya Allah. Ini antum dapat buku banyak buat siapa saja? Apa buat antum semua? Kasih ke siapa? Ke orang, Masya Allah. Tafadhol, saya Yusuf. Kasih ke belakang. Barakallahu fiik ya Yusuf. Pertanyaan terakhir. Yusuf, antum jawab nggak? Terakhir. Kemarin disebutkan bahwasanya ada hadis yang mengatakan nanti di hari kiamat akan ada tetangga yang ganduli, yang megangin siapa? Tetangga sebelahnya. Itu maksudnya gimana? Muta'alikun bijarihi. Itu maksudnya nempel terus, nggak mau lepas. Maksudnya apa? Dicekeli. Nah. Apa? Mau nuntut apa? Tentang perlakuannya. Emang perlakuannya gimana? Perlakuannya gimana? Buruk. Ya, dimintai tolong nggak mau contohnya. Tafadhal. Ya, itu sedikit murojaah mengenai hukukul jar, pembahasan hukukul jar yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk bab baru. Kafalatul yatim. Ya, kafalatul yatim yaitu menyantuni anak yatim. Pertanyaannya, yatim itu si siapa? Ya. Yatim itu siapa? Apakah setiap orang yang nggak punya orang tua atau siapa? Sekurang-kurangnya ada dua yang menandakan atau yang mencirikan seseorang itu yatim. Ada berapa? Dua. Orang dikatakan yatim itu kalau terdapat dua hal ini pada dirinya. Yang pertama, kata Syekh Abdul Razak, huwa man faqada abahu wa huwa dunal bulugh. Yaitu seorang anak yang ditinggal bapaknya sementara dia belum balik. Ditinggal apa? Bapaknya. Ditinggal apa maksudnya? Mati, meninggal. Ya. Ini yang pertama. Seorang anak yang apa ya kawan? Ditinggal bapaknya meninggal. Dan dia yang kedua tadi apa? Langsung. Ya. Dia belum balik. Jadi yang pertama ditinggal oleh bapaknya. Yang kedua dia belum keadaan balik. Timbul pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya ditinggal karena perceraian, bapak ibunya pisah cerai, kemudian bapaknya nggak tanggung jawab, nggak mau memberi nafkah anaknya sampai balik misalnya, apakah anak ini dikatakan yatim? Dikatakan tidak? Tidak. Karena ditinggalnya bukan meninggal, tapi karena apa ikhwan? Karena cerai misalnya, atau karena kabur. Ya, aduh nyong anaknya akeh banget, ora mampu kabur bae lah. Ya. Sing gawe apa ora tanggung jawab. Jadi ya
Ini nggak punya mental laki-laki ya, udah tahu anaknya banyak, nggak mau tanggung jawab. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya. Banyak. Naudzubillah. Nah, kalau misalnya ditinggalnya cerai, maka dia bukan yatim. Kemudian yang kedua tadi apa? Dia di usia sebelum balik. Nah, balik itu relatif kalau sekarang ya. Kadang ada yang SD sudah balik atau SMP, SMA antum wis balik apa burung? Wis kabeh. Nah, berarti antum kalau misalnya maaf orang tua antum ada yang meninggal, antum sudah balik, maka ya antum bukan yatim, ya. Antum bukan yatim. Tanda-tanda balik itu apa? Balik. Tanda-tandanya apa? Ya, mimpi basah. Basahnya gue udah basah ompol. Ya. Basahnya itu bukan basah ompol. Basah apa? Sperma, maaf ya. Nah, kalau yang sudah seperti itu ya maka dia sudah balik, dosanya sudah ditanggung itu. Kalau berbuat salah, dosanya ditanggung dia. Kalau melakukan kesalahan, dia yang nanggung. Ya. Sudah tercatat kesalahan dosa pada dirinya. Jadi ini masalah yatim. Dan berbuat baik kepada anak-anak yatim ikhwan, itu hukumnya adalah wajib. Banyak dalil yang menjelaskan akan hal itu. Nah, kita baca di antaranya. Tafadhol. Langsung ke firman Allah. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liaqaribina wa liasatidatina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullah ta'ala. Qala Allah ta'ala وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Lanjut. فأكد على الإحسان إلى اليتيم كما هو متأكد للوالدين ولذي القربى. Nah, ini dalil pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-83. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-83. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengambil sebuah perjanjian yang besar. Kalau antum membaca dalam Al-Qur'an, mitsaqon itu adalah artinya perjanjian yang sangat penting, perjanjian yang sangat besar. Yang bukan sembarangan. Dan itu hanya seingat ana hanya pada dua hal. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian yang sangat penting. Di antaranya ini dan perjanjian ketika seseorang itu berjanji setia dengan pasangannya. Nikah maksudnya. Makanya Allah mengatakan mitsaqan ghalidha. Perjanjiannya sangat besar. Jadi kalau sampai kok selingkuh, sampai mendua, sampai dia melanggar perjanjian itu untuk menjaga pasangannya, untuk mengayomi pasangannya, tapi dia langgar itu semua, dosanya sangat besar. Ya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala pakai kata wa id akhadna mitsaqa. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, yaitu perjanjian la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Wahai Bani Israel, janganlah kalian beribadah kecuali
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wadzil qurba, dan kepada para kerabat. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada para anak-anak yatim. Ustaz, kalau di Indonesia itu kan ada yatim, ada piatu ya. Wallahu a'lam, ana belum tahu apakah piatu itu ada juga di istilah Arab, ana lupa atau ana belum tahu ya. Nah, kalau di Indonesia yatim itu yang ditinggal oleh bapaknya, piatu itu yang ditinggal oleh ibunya. Yatim piatu ditinggal sama bapaknya, ditinggal sama ibunya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan kalian berbicaralah kepada manusia dengan ucapan yang husna. Apa bedanya husna karo thayyiban? Apa bedanya? Kenapa Allah pakai kata-kata husna bukan thayyiba? Padahal secara harfiah ya sama ya, baik artinya gitu. Tapi kenapa Allah milih pakai kata husna, ikhwan? Karena husna itu artinya adalah dari kata hasan, itu sesuatu yang paling baik. Ya. Thayyib artinya baik, tapi kebaikannya masih kurang dengan hasan. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara dengan ucapan-ucapan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kalian dirikanlah salat, kalian dirikanlah zakat. Ya. Akan tetapi ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalian berpaling. Jadi Bani Israel itu memang ada yang taat, ada juga yang apa ikhwan? Bermaksiat, ya maksudnya membangkang Nabi Musa alaihi salam. Bahkan disebutkan di sini summa tawallaitum illa qalilan. Banyak di antara kalian itu yang berpaling. Diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, malah berbuat syirik. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Ingatlah ketika kalian setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Ya. Ketika Allah mengizinkan Nabi Musa alaihi salam untuk membelah lautan. Padahal saat itu ikhwan, ketika Nabi Musa alaihi salam bersama dengan para sahabatnya dikejar sama Fir'aun, itu jarak pandang antara mereka dengan kelompoknya Fir'aun udah kelihatan. Jadi kalau misalnya kita di sini tuh, ya tempatnya Ustadz Rizko apa TK itu udah kelihatan gitu. Berarti seperak apa udah? Udah sangat dekat. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan lamudrokun. Kita bakal kekejar ini wahai Musa. Kita bakal dibantai sama mereka. Terus Nabi Musa alaihissalam menenangkan, enggak. Kita akan selamat. Allah bersama kita akan selamat. Akhirnya disuruh untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Dan terbelahlah lautan itu. Diselamatkan oleh Allah, mereka sudah melalui lautan. Kemudian setelah berhasil ikhwan? Berhasil menyeberang, Allah Subhanahu wa taala tutup lagi lautan itu. Diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah
ketika kami belahkan lautan untuk kalian wahai Bani Israel. Dan kemudian kami benamkan Fir'aun dan bala tentaranya dan kalian melihat peristiwa itu. Kemudian setelah itu ingat pula ketika Nabi Musa alaihi salam mendapatkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari setelah kejadian itu. Summa takhottumul ijla wa antum apa? Zalimun ya. Summa akhadtumul ijla wa antum zalimun. Begitu? Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'di dzalika. Ana lupa jadinya. Intinya mereka mengambil apa, ikhwan? Mengambil anak sapi untuk disembah. Maka kata Nabi Musa alaihissalam setelah itu, kalian telah berbuat zalim. Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian itu telah berbuat zalim dengan cara mengambil anak sapi dijadikan Tuhan, berbuat syirik. Maka bertobatlah. Ya. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Tobat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Bunuh diri kalian sendiri. Jadi di syariatnya Nabi Musa alaihissalam, kalau mau tobat nasuha, bunuh diri. Lebih kepenak apa lebih angel sama syariat Islam, ikhwan? Lebih angel apa lebih kepenak syariat Nabi Musa dibandingkan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW? Lebih enak nih? Syariat Nabi Musa apa Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW. Kue besi akeh sing nunda-nunda taubat. Antum kalau berbuat dosa sebesar apapun, selama antum masih bernafas, selama antum nyawanya masih bareng dengan jasad antum, antum taubat nasuha, nggak perlu antum bunuh diri, nggak perlu antum kendat, nggak perlu antum nenggak racun karena depresi, karena sakit hati, patah hati. Terus sadar, oh ya Allah Subhanahu wa taala menyadarkan saya melalui ini, kejadian ini. Bukan malah putus asa, futur gara-gara masalah. Masalah apa? Masalah apa? Masalah apa? Cinta. Dunia ini enggak selebar daun kelor. Luas. Wong wadon gue akeh. Apalagi antum hidupnya di akhir zaman 50:1. Ya, antum ngoli siji sing 49 nggo sapa ya jal. Antum diputuskan 1 masih sisa itu 49. Antum enggak sama dia, ya Allah sudah sediakan yang lebih baik. Buat apa sampai sedih berlarut-larut? Ya, buat apa sampai sedih berlarut-larut? Ustaz, tapi apa? Antum itu grade-nya udah Masya Allah. Makanya Allah nggak pengen antum mendapatkan sosok yang sembarangan. Maka dari itu Allah pengen jaga antum. Cuma kadang kitanya itu nggak berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, jodohkan ya Allah. Gue maksa. Ya. Padahal Allah sudah sediakan yang lebih indah dari permata, lebih indah daripada berlian. Antum malah milih kerikil. Kepriwe. Ya. Jadi ikhwan, ya, jangan sampai terlena dengan hal-hal yang menipu di dunia ini. Nah, ini dalil pertama yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada al-yatama, anak-anak yatim. Kemudian dalil berikutnya, fadhal iqra. Wa qala ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzanika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, dalil berikutnya adalah surat yang sering kita dengar dan sering kita baca. Surat apa? Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ciri-ciri dari orang yang mendustakan hari pembalasan. Di antara ciri orang yang mendustakan, memiliki sifat mengingkari hari pembalasan adalah ini di antara cirinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, tahukah kamu siapa orang yang mengingkari hari pembalasan? Ciri-cirinya nih, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri-cirinya adalah dia yang suka menghardik anak yatim, zalim kepada anak yatim. Bilangnya ngasuh, tapi ternyata harta yang didonasikan katanya donasi atas nama anak yatim dimbat dewek. Ya. Atau katanya 100% untuk anak yatim, jebule yatimnya wis tua-tua, jenggoten wis brengosen, ya. Menipu di situ. Atau memang yatimnya benar-benar sebelum dia balik masih anak-anak kecil, tapi cuma dikasih 1.000, 2.000. Ya. Ini kalau misalnya ada yang seperti itu, maka dia termasuk orang yang memiliki sifat naudzubillah mengingkari hari akhir, dan ini dosa besar karena dia kayak nggak takut dengan hari pembalasan nanti ketika semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang enggak peduli dengan memberi makan untuk orang-orang miskin. Jangan sampai ikhwan ada di dalam diri kita, jangan sampai ada di dalam hati kita matinya perasaan ingin berbuat baik kepada orang miskin. Ya. Jadi kalau misalnya gini sederhananya, kalau misalnya antum melihat orang miskin di jalan, antum merasa iba, kasihan, alhamdulillah, berarti hati antum masih baik. Ya, tafadhal, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita ke pertanyaan. Ahsanallahu ilaik wa ilaik. Afwan Ustaz mau bertanya, jika seorang anak ditinggalkan oleh bapaknya ketika dia belum balik, dia dikatakan anak yatim. Kalau anak itu besar suatu hari nanti, apakah dia masih dikatakan yatim? Syukron. Ya tidak. Karena tadi batas yatim itu balik. Kalau udah besar kan sudah balik, maka dia bukan lagi yatim. Afwan Ustaz, ana mau nanya, ahsanallahu ilaik wa ilaik. Kan kita harus berbuat baik terhadap anak yatim, tapi anak yatimnya nakal, gimana itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Mau jenenge bocah ya nakal lah. Belum balik kan masih bocah. Ya antum sabar aja. Berbuat baik kemudian tinggal, udah gitu. Kalau mainan sama anak kecil itu jangan dibawa perasaan ya. Karena mereka itu masih belum apa? Mukallaf ya. Belum kena beban syariat, enggak dosa mereka berbuat salah apapun. Nah, kalau ada orang tuanya malah iya terus diantem sing seru orang tuanya yang kena. Kayak misalnya ya, dia bawa anak bawa anak ke masjid ya. Misal orang tuanya ndukung, ingat ya, orang tuanya ndukung. Kok pelayon mingen tok mingana ming imaman ya. Imamnya daging jajal lagi, ben guyu. Itu orang tuanya yang dosa. Tapi kalau orang tuanya udah megangin, anaknya lari, dia yang ala kudratihi sesuai dengan kemampuannya ketika sholat. Masa enggak narep melu anaknya sholat karo melaku-melaku? Ya enggak. Nah kalau yang kayak gitu nanti selesai sholat anaknya dibilangin orang tua, anaknya nggak kena dosa insya Allah. Jadi kalau anak sebelum balik itu nggak kena dosa. Tapi kalau orang tuanya yang dukung malah ganggu orang lain, itu orang tuanya yang kena. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan Ustaz izin bertanya, jika kita ingin berbuat baik kepada seorang anak yatim, namun anak tersebut mempunyai sifat yang sedikit agak nyeleneh, haruskah kita menasehatinya sebelum kita berbuat baik? Gini, anak yatim yang antum tangkap itu anak yang belum balik. Jadi antum jangan bayangkan teman sebaya antum yang sudah balik itu bukan yatim. Ya umur berapa ya? Kelas 5 itu umur berapa? Hah? 11 apa 12? Ya segitulah. Mungkin ya, mungkin sekitar kelas 6 ke bawah lah mungkin. Ya bocah-bocah semono lagi. Masya Allah ya. Ya antum bisa lihatlah. Sebagian adik kelas antum yang baru mondok itu. Kan alumni SD, ya, kelakuannya kayak gitu. Tapi sekarang udah, masya Allah, udah agak mending ya. Semoga semakin baik. Jadi anak-anak SD emang kayak gitu. Anak-anak SD itu kelakuannya masih bocah. Sing aneh gue bocah MA kayak SD, gue lah aneh. Ya. Bocah SMP kayak SD, gue aneh. Jadi namanya bocah ya kadang nyeleneh, kadang gergeti ya. Ya tinggal bersabar. Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz ingin bertanya, Afwan di luar tema, ya, mohon dijawab. Bagaimana cara taubat
nasuha yang dijelaskan di dalam surat Tahrim. Gimana bunyinya? Ya ayuhan nas apa ya ayyuhalladzina amanu? Nah, ya ayuhan nas. Ya. Ya ayuhan nas apa ya ayyuhalladzina amanu? Terus habis itu apa bunyinya? Jajal siji angkat tangan. Angkat tangan. Surat Tahrim. Yang di dalamnya ada pembahasan taubat nasuha. Ya stop. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa ya ayyuhalladzina amanu sih? Iya, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada hadiahnya enggak? Libur dulu ya, enggak apa-apa ya. Jazakallahu khairan. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan taubatan nasuha itu Allah mengampuni semua dosa-dosa. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz, caranya gimana? Caranya gimana? Sekurang-kurangnya ada yang membagi, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3. Ya. Intinya yang pertama adalah menyesal. Jadi orang yang menyesalnya benar-benar menyesal. Bukan menyesal formalitas. Ya kayak antum misalnya nyesel, astagfirullah, miki nyata orang nyontek kae, salah jawaban jebule. Nah itu kan ada penyesalan, itu penyesalan yang tulus, benar-benar nyesel. Aku miki salah. Karena penyesalan itu termasuk dari bentuk taubat. Menyesal atas dosa yang pernah dia lakukan. Dosa besar terutama ya, dosa besar. Kemudian yang kedua, berazam. Azam itu apa? Bertekad. Bertekad untuk tidak melakukan dosa besar itu lagi. Tapi Ustadz, kadang balik maning kepriwe Ustadz, tetap bertekad. Antum jangan pernah dipermainkan oleh setan. Sebagian orang itu ada yang mengatakan seperti ini. Taubat itu adalah ibadah yang sebenarnya cukup mudah, namun dibikin susah oleh perasaan orang yang akan bertaubat. Ya, jadi dia diganggu oleh setan, was-was. Ngapain taubat? Nanti juga dosa lagi. Ngapain tobat? Nanti dosa lagi. Akhirnya yang ditunda. Padahal tobatnya umat muslim itu sangat mudah. Ya. Nyesel, bertekad untuk tidak apa ikhwan? Melakukan dosa itu lagi. Yang ketiga, kalau itu berkaitan dengan Bani Adam, kembalikan. Ngambil mendoan 5, ya dibalekna 5. Bahkan ada sebagian ulama itu yang sampai berpendapat harus rinci. Mendoane melentong-melentong kayak gini, sing dibalekna ya melentong-melentong kayak gue. Kudu plek jiplek. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Ngambil pulpen, tintanya segini, kembalikan segini juga. Itu kalau dalam pencurian ya, bukan pinjam gitu. Kalau pinjam kan udah izin. Ngambil sandal, terus model sandalnya itu misalnya ada yang masih bagus, sampingnya ya, belum pedot, maka antum harus kembalikan sesuai dengan bentuk semula. Seperti antum ketika awal mengambil.
Ada juga sebagian ulama yang berpendapat yang penting jenisnya sama nggak apa-apa. Ya. Jadi ini menyesal, kemudian berazam, dan kalau berkaitan dengan Bani Adam kembalikan itu. Dan ana doakan semoga antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas ketaatan ya. Pertanyaan ini, Masya Allah, pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya Allah ingin memberikan kebaikan untuk antum. Allah Subhanahu wa taala menghendaki antum tanya seperti ini, berarti insya Allah itu adalah kebaikan untuk antum ya. Maka tinggal dipraktekkan ya. Antum jangan sampai sia-siakan ini. Ini adalah pintu yang luar biasa yang Allah berikan ke antum. Mungkin antum pernah terjerumus di dosa besar, pernah melakukan kesalahan yang fatal di hadapan Allah. Lalu antum di kesempatan kali ini sama Allah Subhanahu wa taala dibukakan hati antum untuk tanya pertanyaan seperti ini. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk antum ya, dan untuk siapa saja yang ada keinginan untuk bertaubat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, ana pernah TDR apa ya? Oh tidur. Ana pernah tidur setelah asar, kemudian bermimpi ada seseorang yang meninggal. Kemudian ana mengejarnya sambil menangis saat dibawa ambulan, dan ana tiba-tiba bangun dan tiba-tiba ayahku batuk-batuk dan di pagi harinya meninggal. Apakah apa nih? Almarhum ayahku meninggal gara-gara aku tidur di waktu terlarang? Wallahu alam, enggak ada kaitannya. Wallahu alam, ana enggak tahu. Enggak ada kaitannya lah. Meninggalnya manusia itu enggak ada kaitannya dengan mimpi. Memang ada sih beberapa ya. Tapi bukan ini. Ada beberapa mimpi yang kalau orang itu mimpi kayak gitu, berarti salah satu keluarganya itu ditafsirkan akan ada yang meninggal. Mimpi apa Ustaz? Yang tuh baca aja di kitabnya Ibnu Sirin. Tapi itu pendapat ya, pendapat. Gak bisa dipastikan secara apa ya? Secara paten gitu. Intinya mimpinya itu berkaitan dengan rumah. Jadi rumahnya kepriwe Ustaz? Ya retak sebutna lah. Jadi ada kaitannya sama arep sing umay bodol apa sing dicat apa sing anyar apa sing suwe. Intinya mimpi dalam masalah rumah. Itu sebagian ulama ada yang menafsirkan akan ada yang meninggal. Tapi enggak semua ya. Karena ana pernah baca yang mimpi rumah mendapatkan rumah bagus ya. Bukan, mimpi rumah orang yang merenovasi rumah kan macam-macam. Mimpi rumah itu bisa mendapatkan rumah bagus, bisa mendapatkan rumah kosong, bisa mendapatkan rumahnya lagi dibenerin. Nah, mimpi rumah liwat rumahnya temen, mimpi rumahnya itu tingkat, rumahnya itu luas, rumahnya sempit, intinya rumah kan. Nah, itu macam-macam. Setiap bentuk, setiap kejadian yang antum jumpai di mimpi itu, melihat rumah itu tafsirannya beda-beda. Di antara salah satunya, ya sebagian ulama ada yang menafsirkan itu kayak gitu, ada yang meninggal. Tapi walau alam, harus dicek lagi itu riwayatnya. Ya, antum baca aja di Tafsirul Ahlam, karyanya Ibnu Sirin. Nek diomong nanangnya antum nanti ngira-ngira, nggak boleh ngira-ngira ya. Tafsir mimpi itu nggak boleh ngira-ngira, nggak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya kita kan disuruh baik sama anak yatim. Bagaimana jika kita tidak berbuat baik kepada anak yatim? Karena si anak yatim itu sangat-sangat ngelunjak, kemelitak. Ya anak yatim kan masih bocah ya, bocah kemelitak ya wajar. Nah, walau alam bisawab, intinya tetap berbuat baik kepada anak yatim semampu kita. Terima kasih atas perhatiannya ikhwan. Jazakumullah khairan atas husnul ihtimamnya ya, atas baiknya antum dalam bermajelis ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa mendapatkan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.